Zuchi Xiao Group. Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Saya adalah CL Group ini. Dengan siapa saya menandatangani kontrak, itu terserah saya. Biar saya beritahu Anda sesuatu. Uang ini, bahkan jika saya memberikannya kepada orang lain, saya tidak akan memberikannya kepada Huang Yuan. Xia Yuan tuan muda keluarga Xia. Dasar gadis celaka. Kembali ke sini. Nona Zhu. Tolong, ikut dengan kami. CL Chen sedang menunggumu. Ambil uang ini. Bantu saya menghadapi mereka. Dasar bocah kecil. Ini bukan urusanmu. Kalau begitu kalian hanya senaknya menindas orang di sini. Bagaimana itu dianggap urusan resmi? Kamu sedang berakting di depanku. Pergi. Saya tidak menyangka kemampuan Anda. Cukup bagus. Hanya sedikit. Sekumpulan sampah tak berguna. Pergi, tangkap mereka. Aku tidak menyangka. Teknik memukulmu cukup bagus. Tentu saja, pukulan mematikan. Siapa yang tidak bisa melakukannya? Beraninya kau memukulku, menyinggungku. Berarti menyinggung CL Chen. Kau tidak akan berakhir baik. 36 strategi. Strategi terbaik adalah lari. Tas. Akhirnya aman. Nona Zhu. Genggamanmu cukup kuat. Yang itu, bagaimana kalau kita masuk dulu? Saya akan menuangkan segelas air untuk Anda. Baiklah. Mengapa kamu datang ke sini? Bagus. Pantas saja kamu tidak mengangkat telepon. Jetty, kamu menyembunyikan pria liar di rumah. Kamu bersenang-senang ya? Nyonya. Tolong bicara dengan hormat. Kamu? Ya memang. Mama, jangan bicara seperti itu. Mungkin dia pacar kakak. Urus saja urusanmu sendiri. Sebelum kamu mencoba mengaturku. Syukai, aku adalah istri yang sah. Kenapa kamu bicara seperti itu, kakak? Ibuku juga melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu harus menghormatinya. Dasar wanita keji. Tunggu sampai ayah kembali untuk berurusan denganmu. Memfitnahku. Demi kebaikanku sendiri. Kamu pihak ketiga. Tinggal di rumah tua keluarga kami setiap hari. Makan makananku. Minum minumanku. Dan kamu berani menceramahi saya sekarang. Omong kosong. Apa maksudmu pihak ketiga? Dasar anak tak punya ibu. Kamu sama sekali tidak punya sopan santun. Kakak. Kamu sangat durhaka. Apakah ayah tahu? Juga. Kakak. Mengapa kamu membawa pengemis pulang? Tapi sekali lagi, kamu sudah melajang begitu lama. Keputusasaan membuat orang nekat. Itu cukup normal. Adikku yang baik, kamu pasti sedang membicarakan dirimu sendiri kan? Setiap hari di luar, berhubungan dengan pria liar, mencuri pacar orang lain. Jika kita bicara tentang keputusasaan, saya benar-benar merasa sedikit malu akan inferioritas saya. Dasar wanita keji, siapa yang kamu bicarakan? Apakah kamu sudah gila? Dasar wanita keji, memukul putriku. Kamu juga mau memukulku begitu? Jeng tua, cepatlah kembali. Saya katakan kepada kalian semua, keluar dari rumahku sekarang juga. Jiang Guoqiang telah tiba. Saya akan memukulmu bagaimanapun juga. Pergi, Mama. Kamu terluka.
Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Bukan apa-apa. Ini masalah kecil tidak serius. Ayo. Lepaskan pakaianmu. Mengapa kamu berdiri membeku di sana? Lepaskan semuanya. Saya akan memeriksa lukamu. Fisik ini tampaknya cukup bagus. Su. Nanasu. Nanasu. The film was translated and narrated by M. Ini Media. jelas bukan luka ringan. Kita harus segera mengobatinya. Itu bisa terinfeksi. Bagaimana jika kamu bergantung padaku? Nanasu. Jangan khawatir. Aku bukan seseorang yang serakah akan uang. Pendengaran saya ternyata bagus. Baiklah, cepat pergi dan bersihkan dirimu. Saya akan memberimu satu set pakaian bersih. Baiklah. Apakah kamu sudah selesai? Rasa otot dadanya cukup bagus. Nanasu. Kamu sudah cukup melihat. Itu, mengapa kamu berpakaian seperti itu? Saya pergi dulu. Saya pergi sekarang. Ketika dia diam, dia tidak terlihat begitu galak. Anehnya, dan bahkan agak menawan. Apa yang kamu lihat? Apakah ada sesuatu di wajah saya? Tidak. Tidak banyak. Kamu cukup tampan. Berhenti bersikap licin. Biar saya tanya sesuatu. Siapa namamu? Berapa umurmu? Di mana kamu tinggal? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Kamu tidak mencoba bergantung padaku, kan? Aku benar-benar tidak tahu. Kepalaku sebelumnya mengalami benturan. Aku sama sekali tidak bisa mengingat apapun. Atau mungkin, jadilah pengawal saya. Bagaimana? Baiklah. Kalau begitu saya akan memberimu nama. Sebut saja. Suyan. Kau tidak pulang semalaman. Kemana kau pergi? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya pulang untuk mengambil beberapa barang. Pulang. Ingatanmu sudah pulih. Haruskah aku memberitahunya? Tidak. Tadi malam Sumu dan aku tidak saling mengakui. Jika aku mengungkap identitasku sekarang, itu hanya akan membawa masalah bagi mereka. Sedikit. Cukup bagiku untuk mengingat. Jalan pulang. Kau bocah, kau tidak akan berpura-pura amnesia denganku di sini, kan? Bagaimana mungkin? Nanasu memiliki bos wanita yang cantik dan murah hati sepertimu. Aku sudah mencapai puncak hidupku. Kata-kata manis. Pengelakan.
Kau pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Apa yang mungkin aku sembunyikan darimu? Zhu Qiyi. Buka pintunya. Ada seseorang di sini. Gadis sialan, keluar dari sini. Pertunjukan akan dimulai. Kau sudah berani ya? Membawa pulang seorang kekasih dan memukul adikmu. Bagaimana mungkin aku membesarkan yang tak tahu malu sepertimu? Aku tahu kakak tidak menyukaiku. Tapi aku benar-benar tidak menyangka. Dia akan menggandeng orang luar untuk memukulku. Kalian berdua sudah selesai membuat keributan. Jiang Guoqiang, perhatikan baik-baik. Beginilah rasanya dipukul. Kau, Apa maksudmu kau? Pernahkah kau peduli padaku sejak aku kecil? Ibuku juga dibunuh olehmu. Fakta bahwa aku memanggilmu ayah sudah memberimu banyak rasa hormat. kau. Tuan Jiang. Nona Su adalah bosku. Tidak ada yang diizinkan menyakitinya sedikit pun. Bahkan jika itu ayahnya. Itu tidak dapat diterima. Baiklah. Dasar bocah nakal. Apa kau pikir? Pergi mencari pria acak untuk membantumu, membuatmu mengesankan. Aku beritahu kau. Sejak kau mulai bekerja sama dengan Show Corporation, kau bukan lagi CEO Group Zhou. Apa katamu? Kakak punya waktu untuk memelihara seorang pria, tapi tidak punya waktu untuk kembali dan memeriksa perusahaan. Kamu bersikeras memakai caramu sendiri, menolak kerjasama dengan grup Wang Yuan. Para direktur sangat tidak puas denganmu, dan sudah memecatmu dari posisi CEO. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang rapat dewan? Apa kau pikir Group Zhou masih di bawah kendalimu? Dulu, Zhu Wei Guangxi bodoh tua itu membiarkanmu mewarisi perusahaan. Dan para direktur sudah sangat tidak senang. Sekarang, kau bekerja sama lagi dengan grup Shoei. Bisakah grup Zhou mentolerirmu? Shukai, perusahaan sekarang milik keluarga Jeng kami. Kita lihat apakah kamu berani memprovokasiku lagi. Namun, di sisi lain, Ciyi, bagaimanapun juga kau adalah putriku. Aku juga tidak ingin melihatmu diusir dari perusahaan. Bagaimana kalau begini? Kau bisa tetap di grup Zhou dan bekerja di bawah perintah Wei Wei. Ayah, tak mungkin aku membiarkan kakakku bekerja di bawahku. Kalau begitu, aku berharap kakak perempuanku bisa memberiku beberapa bimbingan. Kalau begitu, mari kita lakukan dengan cara ini. Pintunya ada di sini. Tuan Jiang. Nona Jiang. Tolong pergi. Di mana dia? Aku kelelahan. Aku akhirnya bisa istirahat selama 2 hari. Nona Su, ayahmu membuat segalanya begitu sulit bagimu. The film Apakah was kamu tidak khawatir? translated and Dia narrated sudah by mengincar keluarga Amelia. Shu sejak lama. Selain itu, aku masih punya. Masih punya apa? Aku masih belum tahu niatnya yang sebenarnya saat ini. Aku tidak bisa begitu saja memberitahunya bahwa aku punya perusahaan lain kan? Bagaimana jika orang ini berbalik melawanku? Selain itu, aku masih punya kau kan? Itu. Tatapan. Kau sangat tampan, gagah, dan menawan. Kau tidak mungkin hanya berdiri dan melihatku menderita kan? Di dalamnya ada seluruh tabungan hidupku. Aku memberikan semuanya padamu. Aku tidak menyangka kau cukup teliti. Coba kulihat, apa ini? Kau memberikannya padaku. Aku minta maaf. Aku benar-benar lupa. Ketika aku berada di titik terendahku, kamu membantuku. Kartu ini adalah hadiah terima kasih.
Tidak perlu. Aku adalah Zhu Qi, bosmu. Tidak peduli dalam kondisi apapun aku tidak butuh kau memberiku sedekah. Jangan khawatir. Jika aku punya sepotong daging untuk dimakan di masa depan, kau akan punya sesendok sup untuk diminum. Ambil saja. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Berapa banyak uang yang mungkin kau miliki? Ada 20 juta di kartu ini. Seharusnya cukup untuk menopang kamu untuk sementara waktu. Tidak. Berapa banyak uang? 20 juta. Pekerjaan macam apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa punya 20 juta? Sayangnya, aku hanya membawa kartu ini. Jadi apa pekerjaannya? Jangan bilang kau seorang gigolo. Ya ampun, itu benar-benar sulit. Masih sangat muda, tapi kamu hidup dengan mengandalkan penampilanmu. Dan kau bahkan terbentur kepalamu. Aku memberitahumu. Ketika aku keluar mencari nafkah, aku punya batasan. Jangan khawatir. Aku akan menjagamu mulai sekarang. Mulai besok, aku akan pergi ke grup Zoo untuk mendominasi bidang ini, menghasilkan uang, dan menafkahi keluarga. Lupakan saja. Biarkan kesalahpahaman ini tetap ada untuk saat ini. Aku akan jelaskan nanti. Siapa kau? Mengapa sembarang orang diizinkan masuk ke sini? Kau bahkan tidak mengenaliku. Aku dari grup Zoo. Mantan CEO. Perusahaan Zhu yang mana? Ini adalah grup Jiang. Keluar sekarang juga. Kakak, mengapa kamu di sini? Kamu bahkan tidak mengenali adikku yang baik. Maafkan saya, CEO Jiang. Ayo pergi, kakak. Aku sudah mengatur pekerjaan yang bagus untukmu. Aku jamin kamu akan puas. Kakak, meskipun kita adalah keluarga, tapi perusahaan tidak bisa memberikan perlakuan istimewa. Oleh karena itu, jadi, kau ingin aku menjadi petugas kebersihan, membiarkanmu bekerja sebagai petugas kebersihan. Berarti CEO Jiang kita sangat menghargaimu. Jika kamu bisa melakukannya, lakukanlah. Jika tidak, nyahlah. Beraninya kamu berbicara seperti itu. Kakak, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Bagaimanapun juga, ayah juga berkata, kamu membutuhkan beberapa pengalaman pelatihan. Benar. Baiklah, aku akan melakukannya. Tapi, aku punya satu syarat. Kamu berani mengajukan tuntutan. Kakak, beritahu kami apa itu. Mungkin adik perempuanmu bisa memenuhi semua permintaanmu. Aku bisa bekerja sebagai petugas kebersihan. Tapi, aku ingin terus bekerja di departemen proyek. Karena ada banyak proyek sebelumnya yang secara pribadi aku tindak lanjuti. Aku takut orang lain tidak akan memahaminya. Jadi, apakah itu mungkin? Baiklah, tidak masalah. Ayo pergi. Cek Yujing berkata, kamu harus membersihkan lift terlebih dahulu. Buka pintunya. Shukai, ada orang di sana. Hari ini kamu, biarkan aku keluar. Tetaplah patuh di dalam lift ini.
Ada orang di sana. Nona Su, apakah itu kamu? Suyan. Suyan, cepat keluarkan aku. Suyan. Baiklah, aku akan coba. Nona Su, apakah kamu baik-baik saja? Ini bukan masalah serius. Pasti Jiang Wei Wei, si mesum sialan itu, satu-satunya yang bisa melakukan hal sebodoh itu. Bagaimana kau tahu aku di sini? Aku melihatmu pergi terburu-buru, tanpa ponselmu. Aku mengejarmu keluar untuk memberikan ponselmu. Aku dengar di jalan, seseorang bilang kamu terjebak di sini. Jadi aku bergegas ke sana. Ayo pergi, ayo kita cari dia dan balas dendam. Untuk hal seperti ini, mengapa Anda harus menanganinya sendiri? Ikuti saja aku nanti, dan nikmati pertunjukannya. Apa yang akan kau lakukan? Tentu saja aku akan menggunakan metodenya sendiri untuk melawannya. Menggunakan metode yang paling sederhana untuk menghadapinya. Jiang Wei Wei, menabrakku. Kamu basah kuyup. Kenapa aku? Sepertinya mendengar suara cukai, itu terdengar seperti suara wanita keji itu bukan? Mustahil, aku sudah menguncinya. Cukai, dasar nenek gila. Apa kamu tidak lihat? Jiang Wei Wei barusan. Praktis seperti tikus basah kuyup. Ya, tapi aku hanya tidak tahu. Apakah dia sudah menyadarinya? Jadi kenapa, kalau dia tahu, kalau dia mau berurusan denganku, dia tetap bukan tandinganku. Itu benar. Kenapa kamu menelponku lagi? Dasar gadis sialan, segera datang ke kediaman keluarga lama. Hanya karena kamu menyuruhku kembali, aku harus patuh. Aku tidak akan kembali. Putriku yang baik, asalkan kamu kembali. Besok aku akan membiarkanmu menjadi direktur departemen proyek. Bagaimana menurutmu? Baiklah, aku akan kembali. Tapi tidak sekarang. Apakah kamu benar-benar akan kembali? Tidakkah kamu takut itu jebakan? Aku akan pergi. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, bagaimana aku akan tahu trik apa yang mereka siapkan? Benar. Kalau bukan, karena proyek ini, aku tidak akan datang larut malam ke hotel untuk menjemput manajer proyek ini. Kenapa dia belum datang juga? Terima kasih, Cukai. Untuk pertunjukan bagus hari ini, aku sudah membuat cukup banyak pengaturan. Ketika saatnya tiba, kamu tinggal menunggu untuk menjadi terkenal. The film was translated and narrated by M. Nona Zu. Media. Apakah kau merasa pusing? Bos? Biarkan saya konfirmasi sekali lagi. Apakah Anda benar-benar mengingat saya? Pukulan yang kuberikan padamu barusan belum cukup ya? Masih mencari pukulan? Itu tidak perlu. Bos, jangan khawatir. Di depan orang lain, saya berjanji akan berpura-pura tidak mengenal Anda. Sampai masalah dari 3 tahun lalu diselidiki secara menyeluruh. Aku ingin tahu, bagaimana situasi dia saat ini, sedang ditangani. Halo, Mama. Cukai sudah dibawa ke kamar oleh Chen Mingyun. Dia tamat. Kamu tunggu di sini. Aku akan pergi dan melihatnya. Zhu Qiyi.
Jangan salahkan aku untuk ini. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan ayahmu yang tidak berguna. Bukankah orang sial yang seharusnya disalahkan itu kamu? Nanasu. Nanasu. Bangun-bangun. Suyan. Aku merasa sangat tidak enak. Tolong aku. Kumohon. Nanasu, kamu terus menahan diri. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Oke. Aku tidak mau pergi ke rumah sakit. Aku demam tinggi. Jadi, Nanasu, apakah kamu benar-benar tidak ingin menahan diri? Dan kamu juga tidak mau pergi ke rumah sakit? Tolong aku. Nanasu, maafkan kelancanganku. Apa kamu sakit? Atau semacamnya? Kenapa kamu membawa jarum bersamamu? Apa kamu reinkarnasi Nyonya Rong? Tidak, bukan kamu. Tidak mampu menahan diri. Dan masih menolak pergi ke rumah sakit. Aku hanya bisa. Dia. Apakah dia hidup? Atau mati? Aku menjatuhkannya. Pingsan dengan satu pukulan telapak tangan. Karena kamu menyelamatkanku. Masalah kamu menusukku. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Lalu orang ini, bagaimana kita harus menghadapinya? Jika bukan karena Jiang Weiwei mengikutimu, aku tidak akan tahu kamu dalam bahaya. Mengikutiku. Dia ingin memainkan permainan eksposur media. Kamu tahu apa yang dia rencanakan? Dalam naskah murahan, mereka semua bertindak seperti ini. Kalau kamu sudah menontonnya, kamu juga akan tahu. Mereka berdua, mereka sebenarnya terlihat cukup serasi. Sebentar lagi, mari kita tunggu dan tonton saja pertunjukannya. Ini kamarnya. Tepat di sana. Sungguh dosa. Benar-benar memalukan bagi keluarga Jing tua kita. Wei Wei, berhenti merekam. Wei Wei. Bukankah mereka bilang yang main-main dengan pria adalah Cukai? Kenapa ternyata malah Jiang Wei Wei? Aku tidak tahu. Pria ini. Dia terlihat agak familiar. Ya ampun. Itu adalah Si Yo Chan dari grup Huang Yuan. Orang ini bukan orang yang bisa diprovokasi. Mari kita cepat pergi. Wei Wei, cepat bangun. Mama. Mengapa aku di tempat tidur? Di mana Cukai? Gadis sialan itu. Merencanakan sesuatu melawan kita lagi. Pergi. Kita akan pulang dulu. The film was translated and narrated by M Media. Kalau kita tidak pergi sekarang, Chen Mingyuan akan bangun. Pergi, membawamu ke rumah sakit. Ayah. Mengapa ayah memukulku? Tepat sekali. Jelas gadis sialan itu. Merencanakan sesuatu melawan Wei Wei kita. Wei Wei tidak melakukan kesalahan apapun. Apa yang kamu tahu? Dia memanggil sekelompok reporter untuk mengambil foto. Orang-orang itu tidak berani menyinggung Chai Eo-chen. Itu sebabnya masalah itu diredam. Tapi bisakah Chai Eo-chen mengampuni kita? Chen Mingyuan itu. Apa hebatnya dia? Kamu pikir Chai Eo-chen hanyalah bos biasa? Jiang Guoqiang, apa kamu sebegitu takutnya pada Chen Mingyuan? Dasar jalan tercela. Kamu masih berani datang. Kenapa aku tidak berani datang? Ini adalah rumah tua keluarga suku. Kalian bertiga, yang tanpa malu-malu jongkok di sini. Kamu. Apa maksudmu kamu? Apakah waktu itu, tamparan itu, yang membuatmu ketagihan tanpa akhir? Baiklah. Jadi kamu yang menjatuhkanku. Ayah.
Ayah harus menegakkan keadilan untukku. Kedua orang itu bersekongkol untuk merencanakan sesuatu melawanku. Aku bertanya-tanya, kenapa dia mau membantu putri berhargamu ini? Jadi begitu, mereka sudah berhubungan sejak lama. Putri berharga apa? Ini hanyalah sampah tak tahu malu yang merugikan uang. Siapa yang mau menjadi putri kesayanganmu? Hanya Jiang Wei Wei, otak babi semacam itu, yang bisa menjadi anak kandungmu. Siapa yang kamu sebut otak babi? Otak babi ini, lupa apa yang baru saja dikatakan. Ya, Kamu benar-benar telah memberontak melawanku. Kamu menyinggung Chai Chen, dan kamu masih berpikir bisa lolos tanpa cedera. Ketika saatnya tiba, jangan pernah berpikir untuk datang memohon padaku. di Luo Chen. Tidak ada yang berani menyentuhku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya seorang pengawal. Berani menentang seseorang. Seperti Chai Chen. Chai Chen di Luo Chen memiliki pengaruh yang sangat besar. Dia bahkan tidak takut pada tuan muda keluarga Xia. Chen Mingyuan ini, bagaimana dia bisa berhubungan denganku? Di sertifikat kepemilikan properti ini, namaku tertulis. Kalian bertiga, setelah tinggal di sini begitu lama, aku sudah menunjukkan kebajikan yang sebesar-besarnya. Kalian bertiga, sekarang, segera, keluar sekarang juga. Kami tidak akan pergi. Apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu menyinggung Chen Mingyuan sebagai putrimu. Saya pasti harus membantumu. Semua barang milik ketiga orang itu, buang semuanya. Baiklah. Dasar orang tak tahu terima kasih. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayah, bagaimana kau bisa membalas kebaikan dengan permusuhan? Caramu yang sekarang bertingkah seperti anjing Chen Mingyuan. Itu sempurna. Cepat pergi dan inyah. Dasar gadis sialan. Tunggu saja. Bagaimana kabarmu? Jika suasana hatimu benar-benar buruk, kalau begitu, Aku baik-baik saja. Beberapa orang itu diusir. Aku merasa sangat hebat sekarang. tapi bagaimanapun juga mereka masih kerabat sedarahmu. Jadi kenapa? Dalam hidup ini, orang yang paling mencintai dan menyayangiku adalah ibuku. Kemudian, dia meninggal karena sakit. Jiang Guoqiang segera menikahi selingkuhannya. Mereka tidak pernah memperlakukanku sebagai keluarga. Dalam hidup ini benarkah kamu paling membenci orang lain karena menipumu? Ya, aku Su Qiyi, paling benci ditipu daripada hal lain dalam hidupku. Haruskah aku mengungkapkan identitasku padanya? Jika aku tidak memberitahunya sekarang, nanti, apakah dia akan membenciku? Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Sebenarnya, hanya saja, kamu masih ingat. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya, bahwa aku mengingat, sedikit, tentang apa yang terjadi sebelumnya? Aku ingin memberitahumu. Halo? Apa? Chen Mingyuan pergi ke grup Zoo? Boleh, aku akan segera ke sana. Xi Erchin, suatu kehormatan kau ada di sini. Kurasa kau di sini untuk membuat masalah lagi bagiku. Nona Zhu, kau mungkin salah paham. Hari ini aku, selain ada masalah penting yang perlu kita bahas, aku juga ingin mengundang ayahmu untuk menjadi saksi. Seorang saksi. Saksi untuk apa? Apa yang kamu lakukan? Tarik tanganmu. Jangan gugup. Selama kau Zhu Qiyi bersedia menikah denganku, aku tentu saja bisa menyelesaikan krisis mendesak yang dihadapi grup Zumu. Apakah kau gila? Qiyi, Chen tulus. Untuk disukai oleh Chen adalah kehormatan besar bagimu. Seseorang yang mencoba menculikku dan menyerangku. Sekarang benar-benar mengatakan dia ingin menikahiku. Kurasa kau benar-benar gila.
Aku tahu bahwa kamu di Luocheng dapat menggunakan kekuatan besar. Tapi semakin tinggi status seseorang, seperti Anda Tuan, semakin Anda harus menjaga martabat Anda, bukan? Apa maksudmu? Kebetulan saja. Di dalam ponselku, ada beberapa foto Si Elchen dan Nona Jiang Weiwei. Jika Si Elchen tertarik, aku tidak keberatan mengirimkannya kepada Si Elchen untuk dilihat. Beraninya kau. Apapun yang Nona Su tidak ingin lakukan. Jika ada yang memaksanya lagi, dia tidak akan melakukannya. Selama aku Zu yang ada di sini, aku pasti akan melindunginya sepenuhnya. Bagus. Luar biasa. Kau menakjubkan. Aku bahkan ingin membajak. Sekarang giliran Nona Zu. Chen Mingyuan, kata-kata yang diucapkan hari ini, aku tidak ingin mendengarnya untuk kedua kalinya. Jika kau memiliki kejadian lain, seperti ini terjadi. Foto-foto milikmu itu, aku tidak yakin. Apakah peredarannya bisa dicegah? Dasar gadis sialan. Berhenti di situ. Aku hanya suka semangat ini pada Zhu Qiyi. Semakin dia melawan, semakin aku bersemangat. Si Elchen, saya sudah memikirkan cara untuk menghadapi bocah itu. Jadi, lusa, ada makan malam bisnis. Bawa dia. Aku punya rencana sendiri. Si Elchen, mohon, tenang saja. Saya akan menangani masalah ini sendiri. Kapanpun aku melihat Chen Mingyuan dan Jiang Guoqiang, kedua orang itu, aku hanya ingin meninju mereka berdua. Aku tak pernah melihat orang setak tahu malu ini. Aku benar-benar tak bisa berkata-kata. Apakah kamu benar-benar tidak khawatir tentang perusahaan Su yang menyeret orang tuamu? Dibandingkan dengan khawatir, aku lebih merasa sedih. Karena, bagaimanapun juga perusahaan Su ditinggalkan untukku oleh ibuku. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan membuat perusahaan Su bangkit lagi. Bagus, aku percaya padamu. Ya. Kau sebutkan sebelumnya bahwa kau punya hal lain. Aku ingat sekarang yang ingin kau katakan padaku. Apa itu, Kakak Lin Yuan? Kakak Lin Yuan. Kakak Lin Yuan, benar-benar kamu. The film was translated and narrated by Siapa M. yang kau Media. cari? Siapa kau? Kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Aku sudah mencarimu selama 3 tahun. Kakak Lin Yuan, matamu terus berkedip. Apakah ada yang salah? Apakah tidak ada apapun yang ingin kau jelaskan padaku? Dia, Kenapa dia harus menjelaskan apapun padamu? Sebaliknya kamu harus menjelaskan dengan benar. Kenapa kamu tinggal bersamanya? Dia menderita amnesia sebelumnya. Jika aku tidak membawanya kembali, dia pasti masih menjadi tunawisma sekarang. ya, benar. Tidak, siapa kau? Kau terus menanyakan pertanyaan padaku. Oke. Baiklah. Suidao. Jika ada sesuatu, mari kita bicara berdua saja, oke? Nona Su, aku ada sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Tunggu aku. Segera. Pembohong, jangan pernah kembali. Jiang Guoqiang, aku memberitahumu. Jika kau berani menelponku lagi, aku akan memotong jalan mundumu. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang ditinggalkan Zhu Wei untukmu setelah dia meninggal? Apa? Apakah kau mengatakan ibuku masih memiliki sesuatu padamu? Lusa pukul 8 malam di perjamuan. Jika kamu tidak datang, kamu bisa lupakan untuk mendapatkannya. Bajingan tua ini, trik macam apa yang dia lakukan sekarang? Beraninya kau kembali. Tidak. Itu. Dia hanyalah teman baik. Adik, kami sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Saudara perempuan teman baik, bahkan saudara kandung. Hubungannya sangat baik. Baiklah, pergi cari saudara perempuanmu. Aku akan pergi sekarang. Bahkan jika dia tidak di sisiku, aku masih bisa mengambil barang-barang ibu. Ciyi, kamu sudah tiba.
Aku tahu itu. Kamu pasti akan menepati janjimu. Hentikan kemunafikanmu. Di mana barang-barang yang ditinggalkan ibuku untukku? Jangan terburu-buru dulu. Masuklah bersamaku dulu baru kita bahas. Jangan sentuh aku. Nona Zhu. Kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu. Aku mengadakan perjamuan di sini. Menjamu para selebriti Luo Chen. Aku tidak menyangka kau juga datang. Jiang Guoqiang. Apakah pada dasarnya tidak ada yang ditinggalkan ibuku? Kamu baru menyadari masalah ini sekarang. Sudah terlambat. Kau wanita sialan. Kau berani menggigitku. Dan kamu masih ingin lari. Kamu mati hari ini. Tolong aku. Ciyi, Kamu lagi. Tanya. Jiang Guoqiang. Baru beberapa hari, kamu merencanakan sesuatu pada putrimu lagi. Kau sudah menyembuhkan lukanya, dan melupakan rasa sakitnya bukan? Skema apa? Dia merasa tidak enak badan. Cheo Chen dengan ramah membantunya. Namun dia tidak menunjukkan rasa terima kasih. Apakah saya tidak diizinkan untuk mendisiplinkannya? Sofisme macam ini, hanya orang bodoh yang akan percaya. Kenapa dia lagi? Dia merusak rencanaku setiap saat. Xiao Chen. Jika ada lain kali yang kau lukai, tidak hanya tanganmu. Kamu pikir kamu siapa? Berani memprovokasi Cheo Chen kami. Aku akan memastikan kamu sangat menyesali ini. Jiang Guoqian. Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kau merusaknya lagi untukku. Bagaimana kau akan mempertanggungjawabkan ini? Cheo Chen. Saya mohon. Ini semua karena bajingan itu. Yang merusak rencanaku. Aku sepenuhnya mengabdi padamu. Cari seseorang untuk menghadapinya. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Mengerti? Kau sebaiknya tidur saja dulu. Shukai. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak diterima di sini. Aku datang ke sini hari ini, bukan untuk sambutanmu. Aku punya hadiah yang luar biasa untuk kuberikan padamu. Aku memperingatkanmu. Jangan berani macam-macam. Suamiku ada di lantai atas. Suami. Suami cepat turun. Saat ini. Bukankah dia ada di rumah sakit? Dibawa pergi. Ciyi. Ciyi. Tidak peduli siapa yang membawamu. Jika mereka berani melukai sehelai rambut pun darimu, aku akan membuat mereka menyesal pernah hidup. Sumu, bantu aku melakukan sesuatu, cepat. Lepaskan aku. Wanita keji. Giliranmu telah tiba. Karena suamimu yang tidak berguna itu tidak ada di sini. Bukankah kau sepenuhnya di bawah belas kasihanku? Zhu Qiyi. Kau masih baik-baik saja bukan? Kita bertemu lagi. Chen Mingyuan. Jika aku menghilang, seseorang akan segera datang mencariku. Tak satu pun dari kalian akan lolos. Maksudmu suamimu yang tidak berguna itu? Keterampilannya lumayan. Tapi dia hanyalah sampah tak berguna. Di Luo Cheng ini, siapa yang mungkin bisa melawanku? Chen Mingyuan. Che Yu Chen. Di Luo Cheng. Siapa lagi yang berani bersaing denganmu? Pengawal sialan Cuk Hei itu. Dia hanyalah seorang pria liar. Seseorang yang baru saja dia pungut dari jalanan.
Jiang Weiwei telah terlibat dengan Chen Mingyuan. Dibandingkan dengan Zhu Qiyi, tetap kau yang lebih menyenangkan bagiku. Baik di ranjang maupun dalam kehidupan nyata. Apa yang kau tertawakan? Menertawakan kebodohanmu. Che Yu Chen, lihat dia. Dia berani mengejamu bahkan saat menghadapi kematian. Tidak apa-apa. Malam ini kita akan bermain perlahan. Chen Mingyuan, apakah kau pikir Luo Cheng adalah wilayahmu sendiri? Tidakkah kau pernah mendengar nama Tuan Muda Keluarga Xia, suamiku, adalah Tuan Muda Keluarga Xia yang terkenal? Konon tidak ada yang pernah melihat wajah asli Tuan Muda Keluarga Xia. Aku akan meminjam namanya untuk mengulur waktu. Maksudmu Tuan Muda dari keluarga Xia? Aku membunuhnya 3 tahun lalu. Serang. Apa yang kamu lakukan? Shukai, kau pasti mati. Berteriaklah sampai The film tenggorokanmu was pecah. Tidak ada yang akan translated datang and narrated menyelamatkanmu. by M Media. Benarkah begitu? Itu kamu? Kamu baik-baik saja. Aku menasihati kalian berdua untuk segera melepaskannya. Kalau tidak, aku akan memastikan kedua keluarga kalian tidak punya tempat lagi untuk berdiri di Luo Cheng. Kau mencari mati. Hanya berdasarkan sampah sepertimu. Kau berani menantangku. Pergi dan tanyakan. Di Luo Cheng ini, siapa yang bisa mengalahkan Ku Chen Mingyuan? Serang. Jangan bergerak. Pisauku tidak punya mata. Kamu tenang dulu. Mari kita bahas ini dengan benar. Letakkan pisaunya dulu. Letakkan. Baiklah. Janjikan satu syarat padaku. Baiklah. Kondisi apa? Datanglah ke sini sekarang juga. Dan berikan Che Yu Chan 3 kali sujud keras. Jangan berlutut. Mereka tidak akan menepati janji mereka. Berlutut. Aku ingin melihat siapa yang berani menentang Tuan Muda Keluarga Xia. Apa yang kamu tertawakan? Pisau itu beracun. Tebak berapa lama Zhu Qiyi? Berapa lama dia bisa menahannya? Gawat, Nona Chu pingsan. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Dokter, racun jenis apa yang dia dapatkan? Kenapa dia belum bangun juga? Jenis racun ini belum pernah kami lihat sebelumnya. Kami sudah melakukan yang terbaik. Saat ini tampaknya peluang dia bangun sangat tipis. Tidak mungkin. Dia akan baik-baik saja. Kakak Lin Yuan, jangan seperti ini. Dokter sudah melakukan yang terbaik. Ciyi. Bangun. Tolong bangun. Aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku berjanji untuk tidak meninggalkanmu sendirian di rumah. Aku tidak berhasil. Tolong bangun ya. Bos, bukankah dokter sudah bilang
peluang untuk bangun kali ini cukup rendah. Dia tidak bilang, dia tidak akan bangun. Selain itu, kami sudah menggunakan obat untuk... Pergi. Cepat cari dokter Ma, cepat. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia seharusnya bangun hari ini. Namun, racunnya belum sepenuhnya dikeluarkan. Lin Yuan, kau harus menjaganya dengan baik. Aku akan kembali sekitar waktu ini besok. Terima kasih Matua. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Aku akan pergi The sekarang. film was Matua, translated aku akan mengantarmu and keluar. narrated by M Media. Suidao, tolong bantu aku menjaga Ciyi sebentar. Aku juga akan mengantar Matua keluar. Mengapa kakak Lin Yuan begitu peduli padamu? Semua yang telah dia lakukan untukmu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah bisa kubayangkan. Aku sangat iri padamu. Aku bahkan sedikit cemburu. Matua ini, aku dengan ramah mengantarnya keluar. Tapi dia bilang aku harus tetap di sini dan istirahat karena kondisiku. Aku hanya lumpuh sementara. Bukan berarti aku lumpuh seumur hidup. Kakak, bisakah kau membedakan antara perhatian dan kebencian? Matua, hanya ingin kau lebih banyak istirahat. Aku tidak tahu ada apa dengan otakmu. Kau, beraninya kau berbicara pada kakakmu seperti itu. Xuedao, lihat. Jari Nona Zhu sepertinya bergerak. Ciyi. Ciyi. Bahkan jika aku baik-baik saja, kamu hampir membuatku tuli dengan kebisinganmu. Si Elshio ada di sini juga. Nona Zhu, kau tidak sadarkan diri sepanjang malam. Kau hampir membuat bos kami ketakutan setengah mati. Melihat postur bos, aku yakin dia jatuh cinta padamu kan? Sumu, Ciyi dan aku sudah mendaftarkan pernikahan kami. Aku tidak salah dengarkan. Mendaftarkan pernikahan. Bos, kau sekarang sudah menjadi pria beristri. Tidak mungkin. Kakak Lin Yuan, bukankah kau bilang kau akan menikahiku sebelumnya? Bagaimana kau bisa melanggar janjimu? Xuedao, apa yang kau lakukan? Bos dan Nona Zhu sudah menikah. Bertingkah seperti ini. Tidakkah kau malu? Apa-apaan ini sekarang? Apa yang kulakukan? Aku menolak menerima ini. Jelas aku adalah yang pertama bertemu kakak Lin Yuan. Aku sudah menyukainya selama bertahun-tahun. Bukankah seharusnya dia menikahiku? Juga, kau adalah kakakku. Alih-alih mendukungku, kau malah memihak orang luar. Diam, mereka sudah menikah. Mereka adalah pasangan yang sah secara hukum. Membuat keributan seperti ini. Tidakkah kau malu? Kau membentakku. Kau belum pernah membentakku sebelumnya. Syukai, kakak Lin Yuan adalah pria yang bertanggung jawab. Dia baik padamu. Itu murni karena niat baik. Jangan berani-berani mencoba merebutnya sepenuhnya. Ciyi. 2 hari terakhir ini, kamu harus istirahat yang baik dulu. Suidao hanya belum bisa menerimanya untuk saat ini. Jangan dengarkan apa yang dia katakan. Lin Yuan. Mereka baru saja bilang, kamu bersamaku hanya karena tanggung jawab. Apakah itu benar? Suidao, dari mana asalnya itu? Itu hanya omong kosong. Jangan dimasukkan ke hati. Aku hanya bertanya, apakah itu benar atau tidak? Ciyi. Aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu. Aku sangat-sangat menyukaimu. Orang yang paling penting dalam hidupku. Bos, katakan padaku mengapa yang terluka. Selalu kami. Siapa kami bersamamu? Baiklah, baiklah, baiklah. Yang terluka selalu aku. Apakah itu lebih baik? Aku dengan Raman, menghibur Xuedao. Tapi dia bilang aku pria lurus yang parah. Dan tidak mengerti apa-apa. Dan bahkan menendang kakiku yang sehat. 1. Aku tidak mencoba menceramahimu. Kamu benar-benar CEO paling sian di Luochen. Dan kau membicarakan aku. Bos? Kau sebenarnya suka Nona Zhu atau tidak? Jika aku tidak menyukainya, kenapa aku menikahinya? Dan kita berdua sudah. Sejauh ini, Kau tidak akan mengerti ini. Kalau kamu suka, sampaikan secara langsung. Kau harus berterus terang tentang hal ini. Oke. apa yang kamu katakan sangat benar.
Aku akan pergi sekarang juga. Tunggu sebentar. Bisakah kau biarkan dia sendiri sebentar? Oke. Kau terlalu lurus. Bahkan lebih tidak peka dariku. Jika aku bukan pria heteroseksual, apa menurutmu aku menyukaimu? Dan kamu dulu pernah berkata tentang aku, bahwa aku tidak akan pernah bisa menemukan pasangan. Aku tidak suka pria. Aku jelas tidak suka pria. Hei, ada apa? Sesuatu terjadi di perusahaan. Aku sudah memberitahumu. Aku ingin sedikit kedamaian dan ketenangan. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. The Si film was Esyu, itu translated kamu? and Aku kira narrated itu by dia. M-Media. GLZ, bisakah aku meminta bantuanmu? Si Esyu, silakan bicara. Grup show selalu ditekan oleh Huang Yuan. Ditambah lagi aku terluka, dan tidak bisa memimpin situasi keseluruhan di perusahaan. Baiklah, Chen Mingyuan menjadi semakin tidak bermoral. Meskipun kontrak telah ditandatangani antara kau dan aku. Tapi itu telah ditunda sementara. Sekarang rantai modal juga terputus. Aku takut, grup show tidak mampu menanggung kerugian itu. Sumu. Ciyi juga sedang menghadapi kesulitannya sendiri sekarang. Kalau begitu, ambil kartu ini dulu. kami tidak perlu kamu melakukan itu. Si Esyu, harap yakinlah. Aku pasti akan menemukan jalan untukmu. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan jalan keluar untukmu. Xiaolin bantu aku menyuntikkan modal ke grup Zhu. Ingat jangan ungkapkan identitasku. Jika grup Wang Yuan menghubungimu, apapun yang terjadi, jangan tanggapi. Baiklah, Rahasia, apa sebenarnya yang dia miliki, yang tidak aku ketahui? Halo, J.L. Chen. Aku sudah menemukan orang yang kau minta untuk kucari. Mereka saat ini berada di rumah sakit. Dan mereka bersama Nona Tetung dari keluarga Su. Bagus, kedua orang ini. Jangan ampuni salah satu dari mereka. Terutama pria itu. Aku ingin dia mati. Sama seperti 3 tahun lalu. Saat kita menghadapi tuan muda keluarga Xia yang merepotkan. Ya. Perhatikan. kakak, Xuedao, kenapa kau ada di sini? bukan apa-apa. Aku hanya datang menemuimu. Xuedao, aku tahu kau merasa sedih. Tapi dia sudah menikah. Kau seharusnya menerima kenyataan saja. Benar Xuedao. Ada banyak pria baik di dunia ini. Tunggu Matua, aku akan memperkenalkan beberapa padamu. Lebih baik daripada bocah itu. Ayolah Matua. Satu-satunya hal yang kau kuasai adalah keterampilan medismu. Dan kau ingin memperkenalkan pasangan pada adikku. Apa kau sendiri percaya itu? Xuedao, kau harus pulang. Aku akan mengurus semuanya di sini. Jangan khawatir. Seu Suidao. Kenapa kamu datang? Aku datang menemui Nona Chu. Dan sekalian mengantarkan obat. Nona Chu, aku salah tentang apa yang terjadi terakhir kali. Aku harap kau tidak memasukkannya ke dalam hati. Tunggu sebentar. Ada apa Matua? Matua aku. Kebiasaan profesiku muncul. Biar kulihat apa yang dokter. Obat apa yang diresepkan untukmu. Apakah ada yang salah dengan obat ini? Itu tidak benar. Obat ini bukan yang seharusnya diminum oleh Nona Zhu. Tepatnya, mengonsumsi obat ini justru akan memperparah kondisi. Matua, berikan obat itu padaku. Aku akan pergi memeriksa dengan dokter. Obat ini. Ini kubawa untuk perawat yang kakinya terkilir. Dan mengantarkannya ke sini. Dia masih menungguku di bangku di koridor. Ketika saya datang dari sana barusan, saya tidak melihat apa-apa. Suidao, apakah kamu salah? Tepatnya. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku sudah bilang. Aku membantu seseorang mengantarkan obat ini. Sekarang kau mempertanyakanku seperti ini. Apa kau pikir aku sengaja menukar obat untuk mencelakai Nona Chu? Suidao, Lin Yuan, dia tidak bermaksud begitu. Dia hanya ingin memahami situasinya. Aku akan menyelidiki masalah ini sendiri. Dan aku tidak butuh kalian ikut campur. Aku Yo Zedao, tidak akan pernah melakukan hal serendah itu. Tiga hari kemudian.
Matua berkata, kamu bisa pulang dan beristirahat sekarang. Masalah di rumah sakit tidak sederhana. Saya sudah ada orang yang menyelidikinya. Oke. Namun, apakah kamu tidak akan meminta maaf kepada Suidao? Kamu tidak keberatan jika saya pergi mencarinya. Aku hanya punya The film toleransi was sebanyak ini. translated Awalnya and sikapmu narrated dan by patuamnya M-Media. adalah ketidakpercayaan terhadap Suidao. Maka itu memang salahmu. Baiklah. Saya akan mendengarkanmu. Saya akan meminta maaf secara layak kepada Suidao. Syukai. Kamu masih berani datang ke rumahku. Baik. Kalian dengan sengaja mendatangi pintu saya. Pas waktunya membereskan perhitungan lama dan baru. Dendam lama dan baru apa? Kami datang ke sini hari ini untuk mengurus urusan serius. Benar, Kak? Ambil dokumen ini. Cukup tanda tangani. Perjanjian pengalihan saham. Perjanjian pengalihan saham. Kamu ingin mengalihkan saham itu kepada Jiang Guoqiang. Aku tidak akan menandatanganinya. Lihat baik-baik. Lihat apakah kamu akan menandatanganinya setelah melihat ini. Aku sudah lama mencari kalung ini. Bagaimana kalung itu bisa ada padamu? Tepatnya, kalung ini diberikan ayah kepada ibumu. Itu terjadi tepat saat ibumu hampir mati. Berikan padaku. Jangan terburu-buru. Setelah kontrak ditandatangani, aku akan memberikannya padamu. Jangan berani-beraninya menyentuhku. Aku peringatkan kamu. Hati-hati jangan sampai mati secara misterius ketika saatnya tiba. Hanya berdasarkan kalian berdua. Bahkan Chen Mingyuan bukan tandingan saya. Jangan gegabah. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Kamu yakin akan menandatanganinya? Ya, kalung itu milik ibu. Aku harus mendapatkannya kembali. Kai, ketika kamu mendengar pesan suara ini, aku seharusnya sudah pergi. Jiang Guoqiang dan Guilan sudah lama menjalin hubungan dan bahkan meracuninya ke dalam 3 kali makan harianku. Itu semua hanya untuk merebut aset keluarga Chu. Aku tahu kematian ibu pasti ada hubungannya dengan dia. Aku tidak pernah berpikir bahwa di dunia ini bisa ada ayah seperti itu bersekongkol membunuh istrinya dengan selingkuhan dan begitu kejam terhadap putri kandungnya sendiri. Untungnya kita punya bukti. Kan? Dengan bukti kita bisa melakukan penangkapan. Dan jiwa ibumu di surga bisa beristirahat dengan tenang. Kita harus menemukan Jiang Guoqiang. Aku ingin dia dan Guilan membusuk di penjara. Kursi ini. Aku akhirnya bisa duduk dengan nyaman di dalamnya. Keluarga Su tidak berarti apa-apa. Pada akhirnya perusahaan itu tetap jatuh ke tanganku, bukan? Perusahaan pasti sudah berganti nama sekarang kan? Korporasi Chu apa? Sekarang namanya Korporasi Jieng. Tidak buruk. Begitu aku mendengar karakter Su atau melihat seseorang bermarga Su, aku merasa jijik. Keluarga Zuei menindasku selama bertahun-tahun. Sekarang aku akhirnya membalikan keadaan. Aku ingin melihat bagaimana kau berhasil membalikan keadaan. Dasar gadis celaka. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keamanan. Berhenti berteriak. Satpam di pintu masukmu sudah lama kurus. Perusahaan Jiang kami tidak akan mentolerir kamu The bertindak film was liar di sini. translated Tepat and sekali. narrated by Kamu sudah M-Media. menandatangani kontrak pengalihan. Ini bukan lagi wilayah keluarga Chu. Kau benar-benar terlalu naif. Kontrak pengalihan saham. Jika aku menyetujuinya sendiri, maka tentu saja tidak akan ada masalah. Tetapi jika aku dipaksa, maka itu tentu tidak akan sah. Pemaksaan. Siapa yang bisa membuktikannya? Aku hadir. Aku bisa membuktikan bahwa Ci dipaksa untuk menandatanganinya.
Kamu membuktikannya. Kalian berdua bersekongkol. Tentu saja kamu akan memihak padanya. Kau keras kepala sampai harus membentur tembok. Kamera pengawas di rumah tua itu sudah lama kupasang. Hari itu Jiang Weiwei, bagaimana dia bisa masuk? Apa yang telah kau lakukan padaku sekarang? Semuanya terekam dengan jelas. Baiklah, jadi kamu berpura-pura hari itu. Hapus rekaman pengawasan itu untukku. Dasar orang tak tahu berterima kasih. Gadis jahat. Aku adalah ayah kandungmu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Aku akan membawamu ke pengadilan. Meskipun aku bukan ibu kandungmu, aku telah merawatmu selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Kau berani menyebut ibuku? Jiang Guoqiang, ketika kau pergi ke pengadilan untuk menuntutku, pertama kau harus mengakui pembunuhan demi keuntungan pribadimu. Pembunuhan demi keuntungan apa? Aku tidak mengerti. Berhenti memfitnah orang di sini. Kau tidak mau mengakuinya ya? Aku akan membiarkanmu mendengarkan ini. Kai, ketika kamu mendengar pesan suara ini, aku mungkin sudah tiada. Jiang Guoqiang dan Guilan sudah lama menjalin hubungan. Mereka juga meracuni 3 kali makan harianku. Hanya untuk merebut aset keluarga Chu. Bukankah kau baru saja bilang kami memfitnahmu? Sekarang kau merebut telepon itu. Apakah itu berarti kau mengakuinya? Omong kosong. Aku tidak mau mendengar suara itu. Bukankah itu diperbolehkan? Sekarang begitu aku mendengar suara Zuei, aku merasa jijik. Diam. Dasar pembunuh. Kau tidak pantas menyebut nama ibuku. Tidak masalah jika kau tidak mengakuinya. Aku punya banyak bukti di ponselku. Cepat atau lambat aku akan mengirimmu ke penjara. Kamu berani menangkapku. Baiklah. Dulu seharusnya aku mencekikmu sampai mati. Kamu hanyalah momok. Dasar wanita keji, aku tidak akan mengampunimu. Baiklah. Sudah berakhir sekarang. Jiang Guoqiang dan Guilan. Orang-orangku akan membawa mereka pergi. Mereka tidak akan bisa keluar dan menyakiti orang lagi. Kau sudah lelah sepanjang hari. Bukankah lebih baik pergi beristirahat di tempat tidur? Aku tidak bisa tidur sekarang. Tetaplah di sini dan duduk bersamaku sebentar. Baiklah. Shukai, Kenapa harus kau? kemana kau membawa orang tuaku? Cepat lepaskan mereka. Jiang Weiwei, jika kau tidak datang aku hampir melupakanmu. Karena kamu sangat merindukan mereka. Kenapa kamu tidak ikut masuk penjara bersama mereka? Hak apa yang kau miliki untuk memenjarakan mereka? Cepat lepaskan mereka. Hak apa yang kumiliki? Dulu, ibumu lah yang menyuruh Jiang Guoqiang meracuni ibuku. Kamu bertanya hak apa yang kumiliki? Itu karena ibumu pantas mati. Renyahlah. Aku tidak ingin melihatmu. Jangan khawatir. Aku sudah mengatur bawahan-bawahanku untuk terus mengawasi Jiang Weiwei. Jika dia melakukan gerakan yang tidak biasa, kita akan tahu sebelumnya. Lin Yuan, terima kasih. Jika bukan karenamu selama ini, aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan. Kita seperti pasangan suami istri tua. Kenapa kau mengatakan ini? Kita baru saja mendapatkan surat nikah kita. Apa maksudmu pasangan suami istri lama? Paling-paling kita adalah pengantin baru. Kalau begitu katakan padaku, pengantin baru. Bukankah seharusnya mereka melakukan sesuatu yang dilakukan pengantin baru? Kenapa kamu begitu tidak pantas? Apa yang kukatakan? The film was Pengantin baru. translated and Bukankah seharusnya narrated mereka by pergi dan M-Media. berbulan madu dan bepergian? Kita sudah menikah cukup lama sekarang. Tapi kita belum pergi keluar. Kamu sengaja melakukannya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Itu otak kecilmu yang terlalu banyak berpikir. Bulan madu. Ketika orang lain pergi berbulan madu, mereka hanya pergi setelah menikah. Hanya kamu, bahkan tidak melamarku. Siapa yang akan berbulan madu denganmu? Kalau begitu aku akan melamarmu sekarang juga. Bagaimana kamu bisa melamar di tempat yang tidak romantis seperti ini? Ini terlalu tidak romantis. Aku minta maaf. Setelah semuanya terselesaikan, aku pasti akan memberimu pernikahan yang memuaskan. Baiklah. Para direktur yang terhormat,
CEO kalian Jiang juga sudah ditangkap dan dipenjara. Jika kalian masih ingin mengikuti jejak mereka, maka aku tidak keberatan meninjau semua masalah sebelumnya dan membereskan semuanya. Aku yakin kalian pasti tidak ingin berakhir seperti dia dan membusuk di penjara. Nona Zhu, kau mengadakan rapat dewan. Bagaimana mungkin kau tidak mengundang aku Chen Mingyuan untuk datang? CEO Chin, ini adalah masalah internal grup Su kami. Anda tampaknya terlalu menganggap diri Anda penting. Jangan gugup. Aku hanya mencari tempat untuk duduk. CEO Chin, ini adalah masalah internal kami. Anda tidak punya hak untuk ikut campur. Nona Zhu tampaknya tidak menyadari bahwa selama ayahmu mengelola grup, dia memberikan semua saham kepadaku. Oleh karena itu, aku sekarang juga salah satu pemegang saham. Jiang Guoqiang bajingan itu, hak apa yang dia miliki untuk mentransfer saham kepada orang lain? Nona Zhu, tolong tenangkan amarahmu. Rapat ini, apakah kau masih perlu terus memimpinnya? Benar semuanya. Chen Mingyuan, jangan keterlaluan. Bahkan jika kau sekarang salah satu direktur grup Su, aku masih bisa memintamu pergi. Karena memang begitu adanya. Kurasa kita harus mengakhiri hari ini. Nona Zhu, jangan pergi dulu. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Kau benar-benar tidak berbakti. Sedangkan aku, untuk mencegahmu membuat kesalahan, aku sudah meminta seseorang membebaskan ayahmu dengan jaminan. Ini membuatku marah besar. Jangan marah. Marah hanya merugikan kesehatanmu sendiri. Jika itu tidak berhasil, aku akan ikut denganmu. Bahkan tinju pun tidak bisa meredakan rasa sakit di hatiku. Kamu baik-baik saja. Kurasa aku tidak menggunakan tenaga sebanyak itu. Kau punya kekuatan sebanyak itu. Aku merasa organ dalamku akan hancur. Kamu membohongiku lagi. Merasa frustrasi oleh Chen Mingyuan di perusahaan. Dan aku harus frustrasi olehmu ketika sampai di rumah. Baiklah. Aku salah. Bukan berarti kamu tidak melihat bagaimana Chen Mingyuan bersikap di perusahaan. Dan Jiang Guoqiang, dia benar-benar dibebaskan dengan jaminan. Benarkah? Begitu aku melihat wajahnya, aku sudah merasa jijik. Sepertinya Chen Mingyuan ini, jika kita tidak segera menyingkirkannya, benar-benar akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Sudahkah kamu memikirkan cara? Tentu saja. Aku sudah menempatkan orang-orangku sendiri di sekitar Chen Mingyuan sejak lama. Dia tidak punya banyak waktu lagi untuk bertingkah. Xia Lin Yuan, apa yang dia lakukan akhir-akhir ini? Xia Lin Yuan bertingkah sangat normal, tapi Zhu Qi telah mengambil langkah. Ya, apa yang bisa dia lakukan? Dia menghubungi asistennya. Tampaknya ingin mengakuisisi grup Zhu dan menggabungkannya ke dalam Weiran. Biarkan dia main-main sesuka hatinya. Grup Zhu hanyalah cangkang kosong. Apa yang dia inginkan, berikan saja padanya. Baru-baru ini, dia tampaknya sedang mempersiapkan perjamuan, mengundang tokoh-tokoh terkemuka dari seluruh Luochen. Sebuah perjamuan. Kalau begitu, tuan muda keluarga Xi juga akan hadir. Apakah kamu yakin bahwa hari ini Chen Mingyuan akan datang? Dia akan datang. Berita itu sudah dirilis. Dia pasti akan datang. Yang paling tak ingin kamu temui malah muncul. Sayang sekali. Aku berdiri di sini sepenuhnya aman dan The sehat. film was Apa yang bisa kamu translated lakukan padaku? and narrated by M Media. Memukulmu sekali tentu saja merupakan pilihan. Tapi aku takut mengotori tanganku. Kamu berani. Ini adalah tempat umum. Kamu berani memukul seseorang. Bagaimana kalau kita mencobanya? Ini adalah perjamuan yang sangat baik. Mengapa harus sampai memakai kekerasan? Itu merendahkan citra Nona Zhu kita. Che Yu Chen, nada bicara macam apa yang mungkin dia miliki? Lihat dia. Dari fakta pernikahannya dengan pengawal itu saja sudah jelas. Dia hanya bisa bersama orang vulgar seperti itu. Bau apa itu? Kenapa baunya sangat menyengat? Kamu di sini. Biarku beritahu, dia tidak menyikat giginya setiap hari. Hanya melihatnya saja, dia sudah berbau tidak enak. Siapa yang kau bilang tidak menyikat gigi? Che Yu Chen bilang aku wangi setiap hari.
Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? Xie Chin. Teman wanita di sebelah Anda. Agak menurunkan standar Anda. Perjamuan Nona Zhu hari ini telah menarik begitu banyak tokoh penting ke sini. Berhenti main-main. Aku belum berterima kasih kepada Cheo Chen karena telah membebaskanku. Itu tidak penting. Sampah tak berguna. Hanya tahu cara membuatku kesulitan. Jika bukan karena fakta bahwa kau bisa membuat Zuci Yi jijik, aku tidak akan repot-repot menyelamatkanmu. Waktu sepertinya hampir habis. Mari kita keluar dan menunggunya. Ya. Itu akan segera terjadi. Ayo pergi. Nona Zhu, bolehkah aku bertanya? Apakah ada tokoh penting lain yang datang? Tentu saja di Luo Cheng. Figur yang bisa memanggil angin dan hujan. Tokoh penting apa? Di Luo Cheng selain Cheo Chen. Siapa lagi yang bisa memerintah angin dan memanggil hujan? Ada hal yang tak perlu kamu tanyakan. Orang ini tidak terlalu pintar. Kau tidak boleh meremehkannya. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kamu tidak bisa lari dariku. Memang dia tidak punya kecerdasan. Kamu adalah orangnya Xia Lin Yuan. Istri dan anakmu ada di tanganku. Beraninya kamu. Aku sama sekali bukan pembunuh bayaran yang kamu kirim waktu itu. Apakah kamu mengerti sekarang? Itu kamu. Lalu di mana pembunuh bayaran itu? Dia sudah mati. Sama seperti waktu itu. Ketika bos kita jatuh dari tebing sama. Bukankah kau mencari tuan muda keluarga Xia? Akulah dia. Entah kau percaya atau tidak. Aku benar-benar tuan muda keluarga Xia. Tidak bisa dipalsukan. 3 tahun lalu, kau terlibat korupsi penyelundupan barang dan mengganggu misi yang sedang kulakukan. Itulah mengapa kita berdua menjadi terjerat. Bagaimana mungkin kamu adalah tuan muda keluarga Xia? Kamu hanyalah sampah tak berguna. Shen Bing Yuan. Aku sudah menyerahkan semua bukti kejahatanmu. Segera, seseorang akan datang dan membawamu pergi. Mulai sekarang, Luo Chen. Tidak akan pernah ada orang sepertimu lagi. Bukan pembuat onar yang berpengaruh. Kamu tidak pantas memperlakukanku seperti ini. Aku adalah Chen Mingyuan. Simpan itu setelah kau mati. Di mana si Yu Chen? Jiang Weiwei, apakah kamu sakit? Chen Mingyuan hilang. Apa hubungannya dengan kita? Kau baru saja keluar. Che Yu Chen juga keluar. Sekarang kau kembali. Che Yu Chen sudah pergi. Cepat jelaskan kemana dia The film pergi. was translated and Baiklah. narrated by M Media. Silakan lihat layar besar. Sumu, wajahmu terlalu menghalangi pandangan. Menyingkir. Semua orang memperhatikan Cheo Chen. Permisi, bos. Aku akan menunjukkan kepada semua orang sekarang. Che Yu Chen, kau benar-benar berani menculiknya. Semua orang di sini telah melihatnya. Nona Jian, aku khawatir kamu mungkin salah. Ini bukan penculikan. Ini adalah pengawalan seorang kriminal. Seorang kriminal. Semuanya, 3 tahun lalu, aku menjalankan misi sebagai tuan muda keluarga Xia. Keluar untuk menjalankan misi, dan tidak sengaja bertemu Chen Bing Yuan. Setelah melakukan kejahatan penyelundupan, dia menganiayaku menyebabkan aku jatuh dari tebing, dan aku kehilangan ingatanku. Chen Bing Yuan, kamu memiliki kekuasaan mutlak di Luo Chen. Kejahatanmu terlalu banyak untuk dihitung. Sudah waktunya untuk perhitungan. Tuan muda keluarga Xia. Sumu, kamu harus secara pribadi mengawal orang itu ke sini. Tahan mereka sambil menunggu persidangan. Oke, jangan khawatir bos. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Ini belum berakhir. Ayahku yang tua. Jika aku tidak secara pribadi mengirimmu ke penjara, bagaimana aku bisa tenang?
Dan kamu, adikku yang baik. Kini ayah dan putrinya akhirnya bersatu kembali. Mengapa kau punya hak untuk menangkapku? Jika kau ingin menangkap seseorang, tangkap dia saja. Baiklah. Dasar gadis celaka. Bagaimana kamu juga bisa begitu tak berperasaan? Dulu, kamu yang membubuhi minuman Zhu Qiyi dengan obat. Aku hanya menaruh obat di minumannya. Tetapi kau membantu Chen Mingyun berkomplot melawan putri kandungmu sendiri. Dan bahkan mengirimku ke ranjangnya. Aku membencimu. Cukup. Semua hal yang baru saja kamu katakan, kami merekamnya. Menggunakan alat perekam. Sungguh tidak perlu ada pertengkaran saling menjatuhkan ini. Jika kamu benar-benar ingin memperdebatkan masalah ini, pergilah berdebat sendiri di penjara. Ya. Dan Guilan. Shukai. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Chen Mingyuan CEO Grup Wang Yuan telah ditangkap atas dugaan berbagai kejahatan. Grup Wang Yuan kini telah diakuisisi oleh keluarga Chu. Chen Mingyuan benar-benar pantas mendapatkan ini. Dia melakukan begitu banyak kejahatan. Dia seharusnya sudah lama dikurung. Bukankah seharusnya kamu memujiku kalau begitu, dan memberimu sedikit hadiah? Pengantin pria dan wanita, baik dalam kesehatan maupun dalam sakit. Baik dalam kemiskinan maupun dalam kekayaan. Atau karena alasan lain apapun. Tetap saling mencintai, saling menjaga, saling menghormati, saling menerima. Dan tetap setia satu sama lain selamanya, sampai akhir hayat.